Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam renungan kebaktian rumah tangga secara online pada hari Kamis 10 Maret 2022, kita kembali akan memaknai kebaikan Allah melalui pembacaan Alkitab dan juga pendalaman Alkitab, sehingga kita dapat merenungkannya lebih baik lagi dan lagi. Seperti yang tertera yang sudah dibagikan pada warta pada bagian kebaktian kategorial dan non-kategorial. Pada hari Kamis 10 Maret 2022, kita memiliki tema pembacaan Kembalilah Kebenaran dan Melangkahlah di Atasnya dengan dasar Alkitab Lukas pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Dalam renungan kebaktian rumah tangga secara online, Bapak Ibu sekalian, di dalam Lukas pasal 4 ayat pertama sampai ke-13, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pencobaan di Padang Gurun. Bagi kita yang sudah memuji dan memuliakan Tuhan, memohon di dalam doa, membaca Alkitab dan membaca Alkitab dari Lukas pasal 4 ayat pertama sampai ayat ke-13, kita akan melanjutkan dengan merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar firman Tuhan yang sama-sama kita akan kembali renungkan. Khususnya saya akan membacakan bagi kita sekalian Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Lukas pasal 4 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak hanya membaca Alkitab, yang tidak hanya mendengarkan, namun juga melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Bapak sekalian, di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13, kita akan merenungkan bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus mengalami pencobaan di padang gurun. Kita juga akan memaknai seperti aksi ke-7, 40 hari di masa Prapaskah juga nanti kita akan sama-sama maknai. Nah, sebelumnya Bapak sekalian, sebelum kita merenungkannya, berbicara masa Prapaskah, di mana konteks GKP Jati Asih dan bersama dengan Aras Sinodal Gereja Kristen Pasundan ini memaknai kembali yang sebelumnya masa sengsara atau minggu sengsara menjadi masa Prapaskah, atau kalau diajak bersama-sama konteksnya atau pengalaman saya secara pribadi, untuk masa Prapaskah ini yang ditandai dengan awalnya kebaktian Rabu Abu, kemudian ada Minggu Prapaskah, kemudian di dalamnya ada Minggu Palmarum, Kamis Putih, tentunya Jumat Agung, ada Sabtu Sunyi, dan berakhir pada Paskah. Itu berlangsung pemaknaan masa raya Paskah ini pada tahun 2018. Khususnya bagi saya secara pribadi, di tahun itu sedang melayani di GKP Ebenezer Cawang pada tahun 2018, di mana kali pertama yang saya alami dalam kebaktian Rabu Abu, di mana kening saya ditorehkan gambar salib seperti foto pada tanggal 14 Februari 2018. Saya menggunakan batik yang berada di pojok sebelah kiri pada layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tahun itu atau 14 Februari 2018 merupakan kali pertama adanya pelaksanaan dari pemaknaan masa Prapaskah. Diawali dengan Rabu Abu, kemudian ada minggu-minggu Prapaskah, Minggu Palmarum,
Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan berakhir pada Paskah. Puji Tuhan, yang diawali tahun 2018, saya kembali diberikan kepercayaan untuk menulis daftar pembacaan Alkitab, di mana disingkatnya dengan DPA, biasanya digunakan oleh para pendeta, vikaris, dan mereka yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian. Khususnya saya mendapat kesempatan pada tahun 2019 untuk membahas atau menuliskan daftar pembacaan Alkitab untuk Kamis Putih dan Sabtu Sunyi di tahun 2019. Kembali dipercayakan pada tahun 2021 untuk menulis DPA tahun 2021 untuk Sabtu Sunyi. Tidak hanya itu, kembali saya mengingat juga pernah membuat tulisan ketika melayani di GKP Ebenezer Cawang untuk kebaktian Rabu Abu 14 Februari 2018. Saya menuliskan sejenis renungan untuk pemaknaan Rabu Abu. Nah, Bapak sekalian juga kembali kepada GKP Jati Asih. Puji Tuhan, GKP Jati Asih, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian mengingat kita telah lakukan untuk kali pertama pada tanggal 17 Februari 2021 Rabu Abu di GKP Jemaat Jati Asih. Walaupun dalam proses pandemi pada saat itu dan saat ini dilakukan secara rekaman atau melalui YouTube GKP Jati Asih. Kemudian kemarin juga pada tanggal 2 Maret 2021 kita juga sudah memaknai Rabu Abu. Dan dalam konteks ini apa yang sedang dibicarakan baru saja 2018 lalu dan kita kembali memaknai di tahun 2022 ini. Apa sih yang kita maknai dengan masa Prapaskah? Dan utamanya kembali dalam tema renungan KRT, yakni kenalilah kebenaran dan melangkahlah di atasnya. Dasar Alkitabnya Lukas pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Bapak sekalian, dalam kronologi pemaknaan masa raya Prapaskah dari lingkup GKP Jati Asih dan secara sinoda GKP Gereja Kristen Pasundan, kita juga melihat ada banyak sekali pengalaman-pengalaman di tengah dinamika pandemi virus corona ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam kebaktian rumah tangga juga kita akan kembali melihat untuk mengenali, atau kita lihat temanya, kenali kebenaran dan melangkahlah di atasnya. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Pada bacaan kita pada hari ini di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13 merupakan bacaan Alkitab yang mengkisahkan pencobaan yang dilakukan iblis kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, sebelum kita lanjutkannya di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13 atau tadi yang bersama-sama kita baca dan dengarkan pada ayat ke-13, kita akan melihat secara paralel atau melihatnya tidak hanya di dalam Lukas pasal 4 tetapi melihat juga di dalam Matius dan Markus. Jadi ada 3 Injil untuk Matius, Markus, Lukas yang mencatat bagaimana pencobaan di padang gurun, di mana iblis mencobai Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ada hal menarik dalam catatan Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13, pencobaan Yesus Tuhan kita terjadi sebanyak 3 kali. Khususnya kalau tadi Bapak Ibu sekalian terkasih membacanya di ayat ketiga. Di ayat ketiga Lukas pasal 4 ayat ketiga, di mana Yesus Kristus Tuhan kita dicobai untuk mengubah batu menjadi roti ketika dirinya sedang berpuasa 40 hari. Selain itu Bapak sekalian di ayat 5 sampai ayat ke-6 di Lukas pasal 4 ayat 5 sampai ke-6
Yesus Tuhan kita diperlihatkan oleh iblis semua kerajaan di dunia. Dan Tuhan kita Yesus Kristus dijanjikan akan diberikan kekuasaan, akan diberikan segala apapun yang ia lihat melalui mata itu kepadanya jika dia tunduk, jika dia Tuhan kita Yesus Kristus berada di bawah kuasa iblis. Kemudian di dalam Lukas pasal 4 ayat ke-9, di mana Yesus dibawa ke Yerusalem dan berada di bumbungan bait Allah. Sang jahat, iblis, meminta Tuhan kita Yesus Kristus untuk melompat dari sana, untuk jatuh ke bawah dengan ucapan, tenang, nanti kalau kamu loncat, ada malaikat-malaikat Tuhan yang akan menangkap, yang akan menjaga agar tidak terantuk kepada tanah. Itu dalam Lukas pasal 4 ayat pertama sampai ke-13. Sementara di dalam Matius pasal 4 ayat pertama sampai ke-11, 3 pencobaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus dari si jahat, iblis itu Bapak sekalian berbeda secara struktural. Kembali saya ingatkan bahwa di dalam Lukas pertama kali mengubah batu menjadi roti. Yang pertama. Yang kedua, Yesus Tuhan kita diperlihatkan semua kerajaan di dunia dan dijanjikan akan diberikan kepadanya. Yang kedua. Yang ketiga, Yesus dicobai untuk melompat dari bumbungan bait Allah dan ia tidak akan terantuk dengan tanah. 3 urutan ini Bapak sekalian berbeda dengan apa yang dicatat di dalam Matius pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-11, di mana di Matius pasal 4 ayat yang ketiga, di ayat ketiga benar masih sama, batu menjadi roti. Tapi di ayat kelima ada hal yang berbeda secara struktural atau urutan seperti itu. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih, di bagian kedua dicobai Yesus ke Yerusalem, berada di bumbungan bait Allah dan kemudian ditantang, yuk loncat saja kamu, seperti itu. Kedua, berbeda dari Lukas. Kemudian kita lihat di Matius pasal 4 ayat ke-8, Yesus diperlihatkan semua kerajaan dunia dan akan dijanjikan diberikan kepadanya kalau tunduk dan berserah kepada si iblis. Jadi 3 cobaan atau pencobaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Lukas dan Matius urutannya berbeda di poin kedua dan ketiga, seperti tertukar seperti itu. Mengapa hal tersebut? Ada tafsiran yang mengatakan urutan itu berbicara apa yang paling menarik dari penulis atau apa yang dilihat ketika itu cerita atau apa yang dialami oleh Yesus Kristus Tuhan ketika dicobai. Nah, juga berbeda antara Matius, Lukas, dan juga Markus. Di dalam Markus pasal 1 ayat ke-12 sampai ke-13 tidak detail 1, 2, 3 seperti itu, tapi hanya menyebutkan bahwa Yesus Tuhan kita sedang dicobai iblis di padang gurun ketika berpuasa selama 40 hari. Dan kemudian ini menjadi catatan bagi kita, kegiatannya tadi pencobaan itu 3 kali, urutan di kedua dan ketiga ada perbedaan antara Matius dan Lukas. Tapi Markus tidak mencatat secara detail tafsiran, tapi kita akan melihat seperti lebih luas dan lebih dalam lagi. Namun ada hal yang menarik dan sama, yakni pencatatan 40 hari lamanya Tuhan kita Yesus Kristus berpuasa dari yang dilihat dan dicatat oleh Matius, Markus, dan Lukas. Dan kemudian Bapak sekalian, kalau kita melihat di Lukas pada ayat kedua, catat Bapak sekalian, Lukas pasal 4 ayat yang kedua. Pada Lukas pasal 4 ayat kedua, demikian firman Tuhan. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa
dan sesudah waktu itu ia lapar. Tapi sekalian, waktu itu, ada kata waktu itu. Dan kemudian paling tidak kita melihat ada kata 40 hari lamanya. Nah, kenapa sampai lapar? Mengapa? Kuat ya misalkan Tuhan kita Yesus Kristus berpuasa 40 hari lamanya. Nah, kalau kita melihat dalam bahasa Yunaninya, Bapak Ibu sekalian, ada kata 40 hari lamanya itu dalam bahasa Yunaninya ialah teserakon ta hemerah. Teserakon ta hemeras. Di mana ini berbicara pertama 40 tentunya secara tulisan atau angka 40 hari. Tetapi kalau harinya ini angkanya 40, tetapi bicara hari memiliki pemaknaan dan penjelasan. Kok bisa ya 40 hari Tuhan kita Yesus Kristus berpuasa? Tentu dia Tuhan, tapi 40 hari dia menjadi manusia biasa dan terbatas. Nah, di situ kalau kita lihat di situ ia tinggal 40 hari. Nah, ini berbicara satu periode di mana ketika, nah kalau kita kembali melihat bahasa Yunaninya, hemeras. Hemeras ini menceritakan satu periode waktu dari matahari terbit hingga matahari tenggelam. The period from sunrise to sunset. Seperti itu Bapak sekalian, di dalam pencobaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus di padang gurun. Ia berpuasa selama 40 hari dan si iblis menantang dia dalam 3 pencobaan tadi. Baik soal batu menjadi roti, baik setiap kekuasaan atau kerajaan di dunia akan menjadi miliknya, atau bahkan loncat dari bumbungan bait Allah. Jadi 40 hari ada 3 pencobaan yang tercatat, baik di dalam Lukas dan Matius. Walaupun Markus tidak detail, tapi paling tidak Matius dan Lukas mencatat detail. Di 3 Injil ini, Matius, Markus, dan Lukas mencatat hal yang sama, yakni 40 hari. Dan 40 hari itu menjadi penjelasan Yesus Kristus Tuhan kita berpuasa itu ketika matahari terbit hingga matahari terbenam. Atau dalam bahasa Yunaninya tadi berbicara hemeras, yang menunjukkan atau menjelaskan periode dari matahari terbit hingga matahari tenggelam. Nah, Bapak sekalian, kisah tentang Tuhan kita Yesus Kristus dalam Lukas pasal 4 ayat pertama sampai ke-13 yang tadi sudah kita baca dan dengarkan. Dan khususnya kita melihat pada ayat 13 di mana si jahat pun menyerah dan pergi dan menanti waktunya yang tepat untuk mencobai lagi Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, pencobaan itu tadi sudah jelaskan 3 kali. Dan tertulis pada ayat 4, 8, dan 12. Ada pencobaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat keempat, Lukas pasal 4, ada tertulis. Ini berbicara gepraptai. Gepraptai itu di ayat keempat. Ada tertulis. Kemudian di ayat ke-8 berbicara hal yang sama seperti ayat keempat. Dalam bahasa Yunaninya gekraptai. Tapi ada hal yang berbeda pada ayat ke-12. Ada firman. Ini dalam bahasa Yunaninya ialah iretai. Jadi di ayat 4 dan 8 berbicara gekraptai. Kemudian di ayat ke-12 iretai. 2 kata ini dalam bahasa Yunaninya ingin memperlihatkan apa yang menjadi respon Tuhan kita Yesus Kristus ketika mengalami pencobaan dari si jahat. Dan jawaban ini kemudian membuat kita merenungkan. Menjadi pertanyaan juga tentu bagi kita. Atau bahkan saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, sudah berapa kali si jahat mencobai kita? Apakah hanya 3 kali? Atau bahkan lebih daripada itu? Pertanyaannya, apa yang menjadi jawaban kita kepada si jahat atau si iblis itu? Mungkin kita pernah menjawabnya seperti yang Yesus Kristus Tuhan kita lakukan, seperti pada ayat 4, 8, dan 12 pada Lukas pasal 4. Ada tertulis, ada firman kepada si jahat. Yesus Kristus Tuhan kita
merespon tantangan, baik mengubah batu menjadi roti, baik ditawari kekuasaan kerajaan atau hal-hal menarik di dunia, atau bahkan lompat dari bumbungan bait Allah sehingga tidak ada terantuk dengan tanah seperti itu. Jawaban yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ini mengajarkan kepada kita untuk kembali melihat firman Tuhan, membaca Alkitab kembali. Seperti yang pernah kita juga lakukan di masa-masa Prapaskah ini, membaca Alkitab. Atau mungkin di dalam warta jemaat juga kita selalu diajak ada daftar pembacaan sepekan. Dengan membaca Alkitab itu kita memiliki jawaban untuk setiap tantangan, untuk setiap pencobaan daripada si jahat. Lalu mengapa kita perlu membaca Alkitab? Nah, seperti Tuhan kita Yesus Kristus dengan menjawab tadi, baik dalam bahasa Yunaninya berbicara ekreptai atau berbicara iretai, itu mengacu apa yang sudah difirmankan oleh Allah dan menjadi kesaksian dicatat oleh umat percaya pada saat itu di perjanjian lama tentunya. Nah, Bapak sekalian, jawaban dari Tuhan kita Yesus Kristus itu mengajak kepada kita ketika ada pencobaan, baca lagi Alkitab. Bukan mengandalkan kebolehan, talenta, dan setiap hal yang diberikan oleh Tuhan, tetapi andalkanlah Sang Pemberi kehidupan, yakni Tuhan. Kita harus percaya. Nah, Bapak sekalian, kita juga mengingat bagaimana ada banyak cobaan, khususnya dalam proses pandemi virus corona ini atau virus COVID-19. Bapak sekalian tentu mengingat di mana pernah ada peristiwa ketika isu-isu vaksinasi pertama kali dilakukan, ada isu mengenai bahwa ini konspirasi, oh jangan mau divaksin seperti itu. Tetapi pada saat ini puji Tuhan, kalau kita sekalian sudah divaksin pertama, divaksin kedua, dan bahkan sudah di booster juga sekalian, untuk kita dapat sintas atau dapat terlepas dari paparan dari virus corona ini. Nah, kembali kepada tadi, ada hal negatif, ada hal yang tidak menunjukkan kebenaran, yakni tadi, wah virus corona ini berbicara konspirasi seperti itu. Tapi ketika kita membaca dalam hal ilmu pengetahuan, dalam hal medis, itu ada kebenaran di sana. Itu juga dalam kehidupan kita. Ada banyak tantangan, ada hal yang mempersulit kita dalam hal pergumulan. Dan saya tidak tahu berapa banyak si jahat atau iblis mencobai kita. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, dicoba sebanyak 3 kali, dan ia menjawabnya dengan apa yang tertulis. Nah, Bapak sekalian, dari contoh baik dalam pandemi virus corona, yakni adanya kita vaksin, terus ada hal yang tidak benar mengenai teori konspirasi, kita juga melihat dan mengetahui bagaimana Yesus Kristus dapat menjawab tantangan dari si jahat dengan membaca Alkitab. Seperti itu, kita harus mencari kebenaran dan tetap hidup di dalam kebenaran itu, Bapak sekalian. Seperti tema kita pada saat ini, kita untuk diajak kenalilah kebenaran dan melangkahlah di atasnya. Kita diajak untuk mengenali kebenaran dan melangkah di atasnya. Seperti tadi adanya teori konspirasi, kalau kita mengenali kebenaran maka kita mau divaksin, mau di booster. Begitu juga dengan berita keselamatan dari Tuhan. Nah, berbicara tema yakni kenalilah kebenaran dan melangkahlah di atasnya, kita juga kemudian bertanya-tanya, mengapa 40 hari kita pun terpanggil untuk berpuasa dan berpantang? Kalau tadi kita melihat bacaan Lukas pasal 4 ayat pertama sampai ke-13 menceritakan ketika Yesus berpuasa 40 hari lamanya, dia dicobai sebanyak 3 kali. Pencobaan itu ia jawab dengan apa yang tertulis, apa yang difirmankan, sehingga
pada ayat 13 yang tadi kita sama baca dan dengarkan, bahwa si jahat itu pergi meninggalkannya. Atau kita kembali melihat Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Lukas pasal 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis mundur dari Tuhan kita Yesus Kristus dan menunggu waktu yang baik untuk mencobainya kembali. Kita pun demikian, ada banyak berbagai pencobaan. Ada waktu-waktu di mana iblis menanti kita menyerah. Tapi kita tidak menyerah, melainkan berserah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah, Sang Pencipta dan sumber kekuatan kita. Nah, pertanyaan kemudian bagaimana kita dapat kuat dan mampu untuk memenuhi panggilan berpuasa dan berpantang selama 40 hari. Selama 40 hari kita berpuasa, Bapak sekalian, kita kemudian bertanya, bukankah dari Rabu Abu sampai Paskah nanti itu totalnya kira-kira 46 hari ya? Oh, kita diajaknya berpuasa ataupun berpantang selama 40 hari. Atau kemudian kita bersama-sama diajak ada aksinya seperti itu. Mengapa kembali kepada 40 hari? Nah, Bapak sekalian, kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Mengapa 40 hari? Angka 40 kalau kita mengingat dan pernah membaca dalam Perjanjian Lama, di situ kata atau berbicara angka 40 itu merupakan perjalanan spiritual bangsa Israel yang keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian yang ada di Kanaan. Itu 40 tahun. Nah, Bapak sekalian, 40 tahun itu perjanjian lama ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Lalu apa yang dilakukan ketika mereka sudah di tanah perjanjian? Nah, bangsa Israel atau orang-orang Yahudi pada saat itu memiliki satu tradisi. Hari penebusan atau disebutnya Yom Kippur ini melambangkan dari 40 tahun mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian itu dirayakan selama 40 hari. Di 40 hari itu ketika ada Yom Kippur tadi, hari penebusan, orang-orang Israel, orang Yahudi tentunya, itu merayakannya dengan mengorbankan anak domba. Dan kemudian pada perjanjian baru kita melihat dan mengimani Allah kemudian mengorbankan putra tunggalnya Yesus Kristus Tuhan kita sebagai domba atau anak domba. Bapak Ibu sekalian, di dalam Yom Kippur itu perjanjian lama, kemudian perjanjian baru dipakai oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menjadi hari persiapan sebelum dirinya menjalani Via Dolorosa bagi orang-orang berdosa untuk diselamatkan olehnya. Nah, 40 hari ini menjadi catatan dari tradisi Yom Kippur, kemudian menjadi masa persiapan dari Tuhan kita Yesus Kristus sebelum disalibkan itu, kemudian mengajak kepada kita untuk kemudian mau kembali mengenali kebenaran dan melangkah di atasnya dalam hal memenuhi panggilan, memenuhi undangan untuk berpuasa dan berpantang. Nah, seperti pertanyaan di awal, kalau tadi dari Rabu Abu sampai Paskah, kalaupun terhitungnya dari Rabu Abu sampai sebelum Paskah atau Sabtu Sunyi itu totalnya 46 hari. Bagaimana kita bisa menyebutnya 40 hari atau tadi menjadi pemaknaan dari Yom Kippur dan juga masa persiapan dari Yesus Kristus sebelum disalib. Nah, Bapak sekalian, mengapa tadi? Bukankah harusnya 46? Ternyata Bapak sekalian ada 6 hari minggu atau 6 pekan yang kita lalui. Nah, tentunya Bapak sekalian kalau kita melihat di konteks tahun 2022 ini ada satu pertanyaan bagi kita sekalian. Bukankah dari Rabu Abu pada tanggal 2 Maret 2022
sampai sebelum Paskah atau nanti kita memaknai dalam kebaktian Sabtu Sunyi itu yakni 16 April 2022 berjumlah 46 hari. Mengapa 40 hari jadinya? Bukankah 46 hari? Benar, cara hitung hari per hari yakni 46 hari. Tetapi itu dari Rabu Abu sampai Sabtu Sunyi itu tidak termasuk kita menghitung pada hari Minggu. Atau dalam konteks tadi bulan Maret dan bulan April tahun 2022 ada hari Minggu ya tentunya, tanggal 6, tanggal 13, tanggal 20, tanggal 27 Maret. Dan kemudian tanggal 3 dan tanggal 10 pada bulan April. Itu tidak masuk hitungan atau kemudian menjadi pemaknaan untuk kita di setiap hari Minggunya memaknai kebangkitan Yesus Kristus di 40 hari aksi masa Prapaskah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dengan kita kemudian memaknai hari kebangkitan Yesus pada saat Paskah, kalaupun dari Rabu Abu kemudian sampai Sabtu Sunyi, yakni tadi tanggal 6, 13, 20, 27 Maret dan tanggal 3, 10 April pada hari Minggunya, kita merayakan selalu untuk kebangkitan Yesus Kristus. Di saat itu juga kita berhenti untuk pada saat itu tidak berpantang atau bahkan berpuasa. Ada juga tafsiran secara perjanjian lama di mana pada hari yang ketujuh Allah beristirahat setelah Ia menciptakan semesta dan segala isi di dalamnya. Jadi tetap hitungannya 40 hari. Hari Minggu tidak dihitung. Jadi dari Rabu Abu sampai Sabtu Sunyi perhitungannya 40 hari. 40 hari itu adalah panggilan untuk kita kemudian juga memaknai 40 hari Yesus berpuasa dan sedang dicobai oleh iblis di padang gurun seperti bacaan firman Tuhan Lukas pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, dari Rabu Abu sampai tadi Sabtu Sunyi 2 Maret sampai 16 April itu tadi kita diwajibkan, diundang untuk berpuasa dan berpantang. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara berpuasa dan berpantang tentu kita juga sudah mulai melakukannya baik di tahun 2020, di tahun 2019 atau bahkan di 2018 yang lalu. Karena pernah juga dibahas dalam kebaktian Rabu Abu di tahun sebelumnya di GKP Jemaat Jati Asih. Tapi aksinya baru kita lakukan di tahun 2022 secara persekutuan atau secara komunal atau bersama-sama. Nah, tentu ada berbagai tradisi yang kita ketahui tentang berpuasa dan berpantang di dalam kekristenan untuk memaknai masa Prapaskah atau memaknai 40 hari Tuhan kita Yesus Kristus berpuasa dan dicobai oleh iblis di padang gurun. Nah, Bapak sekalian, ada banyak metode, ada banyak pemaknaan tentang berpuasa. Tapi itu kiranya tidak fokus kita untuk berbicara metode, berbicara aturan. Tapi yang paling menjadi fokus kita ialah pemaknaan kita dengan berpuasa dan bahkan berpantang. Karena kita kembali melihat di dalam Lukas pasal 4 ayat pertama sampai 13, Yesus dapat menang dari cobaan si iblis. 3 kali ia dicobai. Dan tentu seperti bacaan kita tadi, Lukas pasal 4 ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, dia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ini yang tadi kita baca bersama dan dengarkan. Tapi sekalian ada banyak metode kembali. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar ada metode ini untuk berpuasa dan berpantang dari saudara-saudara kita, baik mereka yang beragama Muslim atau beragama Islam, atau juga saudara kita dari mereka yang beragama Katolik, di mana mereka terpanggil atau diundang wajib berpuasa dari Rabu Abu dan kemudian mengingat juga kepada Jumat Agung. Maksudnya apa?
ada tradisi di mereka. Orang-orang Katolik di 40 hari masa Prapaskah itu Rabu, Abu, dan Jumat Agung diambil. Dari situ mereka setiap Rabu dan Jumat mereka berpuasa sebagai kewajiban 2 hari saja. Ada tradisi seperti itu. Di 40 hari mereka berpuasa cuma 2 hari. Di Rabu dan di hari Jumat dengan pemaknaan Rabu Abu dan Jumat Agung. Ada juga metode atau teknis dalam hal berpantang. Bapak sekalian mungkin pernah mendengar, pernah juga dijelaskan pada tahun-tahun sebelumnya di waktu saya diberi kesempatan untuk memberikan pelayanan firman. Dijelaskan ada pantangan seperti apa, yakni dijelaskan berpantang ini ketika ada aturannya atau tradisinya seperti itu dilakukan oleh umat Tuhan yang sudah berusia 14 tahun. Jadi pantangan itu dari usia 14 tahun sampai usia berapa sih? 18 tahun. Ada aturan seperti itu. Jadi sebelum 14 tahun ya belum diwajibkan, tetapi ketika sudah 14 dan sampai 18 tahun diwajibkan berpantang. Sedangkan berpuasa itu bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun sampai 60 tahun. 18 sampai 60 tahun. Kalau di atas 60 tentu kita menyadari kondisi kesehatan, kondisi orang tua kita yang sudah berusia lansia. Mereka tentu dengan berbagai keterbatasan tetap menjaga kesehatan. Sehingga mereka mungkin berpuasa tetapi tidak total. Tapi mungkin seperti misalkan kayak saudara kita di Katolik di hari Rabu dan Jumat, atau ada banyak motivasi atau komitmen mereka untuk usia 18 sampai 60 tahun itu berbicara puasa. Dan kita saat ini di GKP Jati Asih mau berpuasa dan berpantang seperti yang saya sebutkan ketika ajakan 40 hari aksi masa Prapaskah. Ada berpuasa dan berpantang. Motivasi apa? Komitmen apa kita? Mungkin berpantang, mungkin juga berpuasa. Di hari apa? Tentu seperti tadi penjelasan di awal, dari Senin sampai Sabtu. Di hari Minggu tidak, karena seperti pemaknaan baik dari perjanjian lama, Allah menciptakan dan berhenti pada hari ke-7. Atau bahkan kita mengingat di perjanjian baru kebangkitan Yesus Kristus yang kita maknai, sehingga kita fokus untuk pemaknaan Yesus Kristus yang bangkit, tidak fokus kepada menahan lapar dan berpantang. Tapi sekalian kita terpanggil untuk terus mencoba memaknai kembali 40 hari berpantang, 40 hari berpuasa itu, entah kita usia berapa, mau 14 tahun ke atas sampai 18 atau bahkan 18 sampai 60. Tergantung komitmen, tergantung motivasi kita pribadi, lepas pribadi, bukan kepada saya ataupun sesama manusia atau di tengah-tengah lingkup keluarga. Tidak hanya kepada orang tua ataupun saudara, tapi kepada Tuhan. Kita punya komitmen apa untuk berpantang dan berpuasa. Dengan penjelasan ini, kita dipanggil untuk terus mengenali kebenaran dan melangkah di atasnya. Maksudnya apa? Di dalam Lukas pasal 4 ayat 1-13 yang menjadi dasar pembacaan Alkitab, ketika kita mengenali kebenaran, ketika kita melangkah di atas kebenaran itu dalam hal masa raya Prapaskah atau 40 hari aksi masa Prapaskah dengan berpuasa dan berpantang itu, sesuaikan komitmen. Bapak, Ibu, saudara sekalian dan terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kenalilah kebenaran itu. Lalu kalau pertanyaannya, buat apa sih saya berpuasa dan berpantang? Kalaupun ada secara medis atau secara kesehatan, itu bagus untuk kesehatan. Kalau bahasa masyarakat disebutnya diet seperti itu. Tapi tidak hanya itu pemaknaannya. Melainkan mungkin kalau kita berpuasa dengan 40 hari
Tuhan Yesus berpuasa itu, atau dengan kata hari di Lukas pasal 4 ayat kedua, di mana bahasa Yunaninya itu hemeras. Hemeras itu berbicara dari matahari terbit sampai terbenam. The period from sunrise to sunset, kalau pemaknaan dari bahasa Yunaninya hemeras. Dari pagi sampai sebelum malam, misalkan sebutnya petang atau maghrib. Jadi undangan kita berpuasa itu di sana dan berpantang tentunya. Dengan misalkan 3 makan itu kita berpuasa, kita mungkin diundang untuk kemudian mengalokasikan dana yang seharusnya untuk membeli makanan sebanyak 3 kali itu, misalkan sebut saja misalkan paling terkecil misal 10.000 untuk sarapan, makan siang, dan makan malam, misalkan seperti itu. Artinya ada 2 kali jam makan yang kita lewati karena sedang berpuasa, sarapan dan makan siang. Dengan kategori tadi 10.000 minimal, berarti ada 20.000 tuh kita tabung, dan kemudian jadi berkat loh kalau dikumpuli selama 40 hari. Artinya ketika kita bilang 20.000 tadi itu kita hemat atau sedang berpuasa itu 20 dikali 40 itu tentu 800.000 kita dapat menghemat karena sedang berpuasa. Lalu untuk apa 800.000 itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa menjadi berkat bagi sesama, baik kepada mereka yang membutuhkan, karena mungkin dampak, dan memang terjadi dampak secara ekonomi. Nanti juga ada aksinya di 40 hari masa Prapaskah ini. Mungkin juga Bapak Ibu sekalian dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota CD di GKP Jati Asih, baik dalam pemenuhan IDT ataupun dalam ucapan syukur. Bisa juga seperti yang diwartakan saat ini, di mana ada aksi pengimpunan dana. Aksi pengimpunan dana, untuk dana tersebut dibelikan 1 unit laptop mendukung pelayanan dari media informasi komunikasi di GKP Jati Asih untuk proses merekam dan atau live streaming dalam kebaktian. Dan ini cara-cara kita untuk menjadi berkat dengan perhitungan paling kasar tadi, 20.000 kita hemat setiap 1 hari dikali 40 hari. Jadi 800.000 itu jadi berkat. Tapi kenapa saya ataupun Bapak Ibu sekalian harus berpuasa dan berpantang? Kembali kepada Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13, di mana Yesus Kristus Tuhan kita sudah lebih dahulu melakukannya untuk dirinya dapat tahan dalam cobaan. Baik soal kelaparan tadi, batu menjadi roti, baik soal pamor, yakni kekuasaan baik karena kerajaan pada saat itu, atau kekuatan di mana dia diminta untuk lompat dari bumbungan bait Allah. Semua ini dapat ia tolak dengan tadi firman Tuhan, dengan tadi apa yang tertulis. Dan semua itu kemudian menjadi bekal bagi Tuhan kita Yesus Kristus untuk melalui Via Dolorosa untuk menebus kita yang berdosa. Dia lakukan itu selama 40 hari sebelum menjalani karya salib, dengan berpuasa dan berpantang, dengan menahan diri, yang tadi dalam bahasa Yunaninya Lukas pasal 4 ayat kedua, hemeras, a period from sunrise to sunset, waktu di mana matahari terbit hingga matahari terbenam ialah salah satu cara untuk berpuasa. Dan dalam kehidupan kita konteks saat ini, waktu di mana kita tidak makan untuk sarapan dan untuk makan siang, dan biaya atau yang seharusnya kita belikan makanan itu dikumpulkan, diberikan kepada sesama yang terkena dampak dari virus corona ini secara ekonomi,
ataupun mendukung pelayanan di GKP Jati Asih, baik kewajiban IDT maupun rasa syukur melalui persembahan syukur, atau bahkan mendukung program penghimpunan dana untuk memenuhi dan mensupport pelayanan di GKP Jati Asih. Masing-masing kita memiliki komitmen, masing-masing kita memiliki tujuan mengapa harus berpuasa, mengapa harus berpantang. Dan saat ini dalam kebaktian rumah tangga, kita merenungkan bagaimana kita terpanggil untuk menjadi pribadi lepas pribadi, semakin mengenali kebenaran dan melangkah di atas. Melangkah di atas kebenaran. Untuk kemudian kita tetap setia berpuasa dan berpantang dan menjadi berkat. Berpuasanya tentu selain berbicara makanan, berpantangnya juga demikian. Selain berbicara makanan, juga berbicara egoisitas, berbicara mudah marah, berbicara mungkin mudah putus asa. Kita tahan seperti berpuasa dan kita berpantang untuk menyerah, karena kita memiliki Tuhan yang sudah melalui Via Dolorosa bagi kita yang sudah berdosa. Selamat mengenal dan semakin mengenali kebenaran dan mampu untuk terus melangkah di atasnya, karena kita sudah menerima berkat keselamatan dari Allah dan kita diundang menjadi berkat bagi sesama. Kiranya dalam perenungan, dalam pendalaman Alkitab pada kebaktian rumah tangga Kamis 10 Maret 2022 ini, kita bersama-sama semakin teguh menjalani masa Prapaskah dengan melalui dan mengingat kita yang sudah berdosa, kita yang sedang memutuskan komitmen untuk melalui pertobatan, dan sebagai ungkapan syukur kita sudah diselamatkan Allah, tetap setia untuk memenuhi panggilan berpuasa dan berpantang. Tuhan memampukan dan memberkati kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian dan terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bawa setiap pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat dan bersama-sama mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang telah melalui pencobaan dan telah mengerjakan karya salib bagi kami melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus. Kami kembali merenungkan firman Tuhan dan melakukan pendalaman Alkitab agar kami dapat meneladani Engkau ya Allah yang sudah berpuasa dan berpantang selama 40 hari lamanya, untuk kemudian membaca dan mengenal apa yang sudah difirmankan Allah dan menjadi kehendak Allah untuk melalui karya salib. Engkau tetap kuat, Engkau tetap setia dan memenuhi kehendak Allah. Kami pun demikian, melalui perantara kuat dan kuasa Roh Kudus, Tuhan mampukan untuk dapat memiliki komitmen dan setia dalam hal berpuasa atau bahkan berpantang. Dan kami kembali memiliki kebenaran dan menjalani di atasnya ya Allah, dalam hal tujuan kami berpuasa, tujuan kami berpantang untuk menjadi berkat bagi sesama dan juga di tengah-tengah persekutuan GKP Jati Asih. Pakai kami lagi pribadi lepas pribadi untuk melalui masa-masa pertobatan di masa Prapaskah ini dengan penuh komitmen dan kesetiaan, karena kami mengimani Allah lebih dahulu menunjukkan kesetiaan hingga Allah mati di kayu salib. Kami pun demikian mau mematikan egoisitas kami, mematikan sikap kami yang mudah marah, mematikan
hal-hal yang membuat kami putus asa menjadi pribadi lepas pribadi yang bersemangat, karena kami percaya Allah adalah Allah yang bangkit, dan Allah yang sama itu juga dapat membangkitkan semangat kami, dan inilah kebenaran kami mau berjalan di atasnya ya Allah. Pada kesempatan ini juga kami bersama-sama bahwa setiap pokok doa kami ya Allah, kami mendukung di dalam doa untuk mereka pribadi lepas pribadi yang sedang dalam kondisi sakit. Baik kami berdoa dalam hati untuk mereka yang kami kenal maupun dalam persekutuan kami berdoa ya Allah. Untuk saudara Sony Yohanes Van Helen Pakpahan, keluarga Bapak Panghiutan Sitompul, Ibu Samaria Simamora, Ibu Minar Huta Barat. Tuhan jamah mereka pribadi lepas pribadi karena sakit ataupun karena terpapar sekalipun ialah kami mengimani melalui obat-obatan, makanan, istirahat yang cukup, dan doa sehingga mereka tetap Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami juga berdoa ya Allah untuk mereka yang sedang proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Richard Manulang. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi dan keluarga mereka ya Allah, untuk tetap memiliki semangat dan iman pengharapan kepada Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami mengucap syukur ya Allah, Tuhan telah menambahkan usia untuk Bapak Richard Antonio Siwi. Tuhan berkati baik sebagai pribadi, baik sebagai keluarga. Tuhan jaga, dijauhkan dari mara bahaya dan hal-hal yang menyebabkan putus asa. Kiranya yang Tuhan tambahkan tidak saja usia, tapi banyak lagi berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga di tengah-tengah persekutuan juga berdoa untuk keluarga Ibu Dorce Sosialesa dan keluarga Ibu Emi Suratmi. Tuhan berkati kami, baik sebagai orang tua maupun anak-anak dan keluarga besar di dalamnya ya Allah. Berkati kami ya Allah. Kami juga berdoa di tengah-tengah persekutuan GKP Jati Asih untuk setiap program dan kerinduan kami ya Allah, untuk dapat beribadah secara tatap muka ya Allah. Tuhan berkati agar tidak ada cara ataupun hal yang menyebabkan kami menjadi klaster. Kiranya kami dapat memutus penyebaran dari virus corona. Kami juga mendukung dalam doa untuk setiap program, baik kami di tengah-tengah sebagai pendeta, sebagai para penatua, pengawas perbulan jemaat, komisi pembantu setempat, guru TK, komisi kategorial maupun non-kategorial, di dalam berbagai program dan kerinduan kami untuk tetap bersekutu memuliakan Tuhan, utamanya bersaksi. Kami juga berdoa ya Allah untuk program khususnya aksi penghimpunan dana ya Allah, untuk pengadaan 1 unit laptop, mendukung dari pada tim MIK ya Allah dalam proses live streaming ataupun rekaman yang kemudian nanti juga dapat digunakan 1 unit laptop itu untuk operasional kebaktian dalam hal menjadi operator slide ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah untuk majelis sinode dari tertinggi sampai unit-unit di dalamnya ya Allah, baik badan-badan pelayanan, dan kami juga mengingat untuk keluarga pendeta dan keluarga pendeta emeritus. Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi, jauhkan kami dari mara bahaya. Bahkan mungkin ada di antara kami yang terpapar, jamah kami dan sembuhkan kami ya Allah yang maha baik. Kami juga berdoa dalam hati kami untuk setiap pekerjaan kami. Kami berdoa untuk proses pendidikan kami. Kami berdoa untuk kerukunan di tengah-tengah keluarga. Berdoa di tengah persekutuan GKP Jati Asih. Pakai kami lagi dan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan nama pribadi kami ya Allah. Kami mau Tuhan saja yang melayakkan kami menjadi berkat bagi sesama. Ya Allah yang maha baik, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo, dari paling tertinggi hingga kecil sekalipun ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk tim medis, baik para dokter, perawat, dan staf-staf di dalamnya ya, bagian kesehatan. Ya Tuhan berkati mereka, ataupun bagi mereka yang sedang isolasi secara mandiri, Tuhan jamah dan berkati kami ya Allah pribadi lepas pribadi. Kami berdoa juga untuk Indonesia dan
khususnya Jati Asih dijauhkan dari kerusuhan, dijauhkan dari bencana alam dan hal-hal yang membuat kami khawatir dan sedih ya Allah. Berkati kami untuk jadi berkat juga ya Allah bagi sesama. Khususnya di masa Prapaskah ini ya Allah, kami yang memiliki komitmen untuk berpuasa dan berpantang, Tuhan semangati dan segari kami untuk tetap meneladani Engkau ya Allah, yang lebih dahulu berpuasa, lebih dahulu berpantang selama 40 hari di padang gurun. Tapi Engkau dapat melaluinya dan menjadikan kami inspirasi ataupun menjadi teladan bagi kami untuk berupaya meniru kebaikan Allah, dan kiranya kebaikan itu juga berdampak bagi sesama kami, bagi persekutuan kami ya Allah di KP Jemaat Jati Asih. Kami tahu ya Allah, untuk setiap pokok-pokok doa kami ini jauh daripada sempurna. Kami mau menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah merenungkan firman Tuhan, melakukan pendalaman Alkitab dan pendalaman masa Prapaskah, kita terpanggil untuk semakin menjadi pribadi yang mengenali kebenaran dan melangkah di atas kebenaran. Karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah dipilih dan dipanggil untuk menjadi pribadi yang menyampaikan kebenaran itu kepada sesama dengan hidup yang tidak mudah marah, dengan hidup yang tidak mudah putus asa, dan memiliki hidup yang membangkitkan semangat bagi sesama. Selamat melanjutkan tata kebaktian secara mandiri, baik di dalam puji-pujian atau juga doa pribadi, dapat juga menghimpun persembahan dan dikirimkan melalui rekening bendahara jemaat yang terdapat di warta, atau bahkan dihimpun dan dikumpulkan dan juga diberikan secara langsung kepada bendahara jemaat. Kiranya semangat kita di masa Prapaskah ini untuk berpuasa dan berpantang meneladani Yesus Kristus yang sudah menang tidak saja 3 pencobaan, tetapi Ia sudah menang melalui Via Dolorosa, melalui dunia orang mati bagi kita, untuk menyelamatkan kita, dan kita terpanggil untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin.